Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan sebagaimana mestinya. Salawat berangkatkan salam tak lupa dan tak bosannya kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, Ana Resti Wira Febrian dengan NIM 2214020113 dari kelas C Hadis Tarbawi semester 4 Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Sebelumnya, afwan Ustadz wa Ustazah dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi. Baiklah, Ana akan membacakan hadis ke-7, yaitu tentang dua nikmat yang disia-siakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani maqbunun fihi ma katsirun minnas as-sihhatu wal faragu rawahul Bukhari, Tirmizi wa Ahmad wa Darimi. Terjemahan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat yang dilalaikan atau yang disia-siakan pada kedua banyak dari manusia, yaitu sehat dan kesempatan. Selanjutnya mufradat an dari Ibnu Abbas qala, dia berkata, nikmatani, dua nikmat, makmunun yang dilalaikan, fihima pada keduanya, kathirun banyak, min dari, annas manusia, al-sihah sehat, al-farak dan kesempatan. Selanjutnya yaitu kandungan hadis. Jadi hadis ini menyadarkan tentang dua nikmat yang manusia banyak lalai akan keduanya. Jadi di sini ada dua nikmat yang sering dilalaikan atau disepelekan, bahkan disia-siakan oleh manusia. Yang pertama yaitu berbicara tentang nikmat kesehatan, di mana nikmat kesehatan ini adalah nikmat yang penting dan sangat berharga bagi kita. Namun manusia sangat banyak kafir yang menyia-nyiakan nikmat ini. Mereka lalai ketika mereka sehat. Mereka seakan-akan menganggap bahwa nikmat sehat ini adalah nikmat yang sepele. Jadi mereka menyia-nyiakan nikmat ini. Saat mereka sehat, mereka tidak sakit, mereka menganggap hal-hal yang akan membuat mereka sakit itu hal yang sepele. Mereka menganggap ini hanya suatu hal yang tidak akan berakibat apa-apa. Mereka beranggapan bahwa kesehatan adalah suatu hal yang mudah, yang murah, yang tidak berharga. Namun saat kita sedang sakit, maka kita akan terasakan, ya Allah, begitulah besarnya nikmat sehat ini. Seperti contohnya, saat kita di rumah sakit, oksigen saja itu dibayar dengan beberapa banyak uang. Sedangkan jika kita sehat, itu gratis kan, dikasih Allah kepada kita. Jadi, kita tidak boleh menyia-nyiakan nikmat sehat tersebut. Yang kedua yaitu nikmat kesempatan. Dari nikmat kesempatan ini, kita juga sering menyia-nyiakan nikmat kesempatan. Jika ada kesempatan, kita lalai akan kesempatan itu. Namun jika kesempatan itu banyak, kita akan menganggap walah besok juga ada kesempatan kok gitu.
Jadi, nikmat kesempatan ini sangat-sangat sering dilalaikan atau disia-siakan, bahkan dianggap sepele oleh banyak manusia. Ini bukan sebagian manusia, tapi banyak manusia. Ana sendiri juga, misal lagi sehat-sehatnya nih, hujan-hujanan lah, atau enggak makanan-makanan yang tidak sehat lah, menganggap alah palingan ini enggak akan sakit kok. Nanti pada saatnya nanti sakit, lelah, pasti kita akan merasakan, ya Allah, indahnya nikmat sehat, indahnya sehat, seperti itu. Jadi di sini Rasulullah mengajarkan bahwa kita tidak boleh menyia-nyiakan dua nikmat ini, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Banyak sekali manusia menyia-nyiakan dua nikmat ini. Mereka seolah lengah akan dua nikmat ini. Mereka sering beranggapan bahwa nikmat sehat, apalagi nikmat kesempatan, akan datang. Kesempatan itu akan datang banyak kali, atau alah, jika tidak ada kesempatan ini pasti akan ada kesempatan selanjutnya. Jadi mereka menyia-nyiakan atau menyepelekan akan dua nikmat ini. Jadi kandungan hadis ini menegaskan kalau kita sebaiknya dan dianjurkan sekali tidak menyia-nyiakan dua nikmat ini. Karena nikmat ini adalah nikmat yang penting, yang berharga, yang sangat-sangat kita rindukan di saat kita tidak ada kesempatan lagi, di saat kita sakit, tidak ada kesehatan lagi. Coba teman-teman bayangkan, di sana banyak sekali orang-orang yang tidak sehat, yang tidak memiliki kesempatan sama seperti kita. Namun di saat kita diberi kesempatan, malah kita menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Di sini Rasulullah selain menegaskan kepada kita untuk tidak menyia-nyiakan nikmat ini, dua nikmat itu nikmat kesehatan dan kesempatan, Rasulullah juga mengajak kita untuk mempergunakan dengan sebaik-baik mungkin, dengan sebaik-baiknya dua nikmat ini. Kita menggunakan sehat ini dan kesempatan ini dengan baik. Kita menggunakannya pada hal-hal yang bermanfaat, seperti itu. Jika kita sehat, lakukanlah hal yang bermanfaat, dan jika kita ada kesempatan, lakukanlah hal yang bermanfaat, dan gunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baik mungkin. Dan jangan sesekali kita menyiakan dua nikmat ini, karena nikmat ini adalah nikmat yang besar, nikmat yang sangat-sangat penting bagi. Tanpa ada kesehatan, tanpa ada kesempatan, itu sangat susah, sangat sulit. Dengan kita flu saja, contoh kecilnya, kita kesulitan untuk bernafas. Begitu indahnya, begitu pentingnya nikmat sehat. Dan soalnya kesempatan itu tidak akan datang selamanya dua kali. Kita disuruh untuk menggunakan kesempatan sebaik-baik mungkin. Di saat kita punya kesempatan, maka gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Itulah kandungan hadis yang sangat ditekankan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Jadi kita sangat tidak boleh untuk menyia-nyiakan dua nikmat ini. Tidak boleh menganggap bahwa nikmat ini adalah nikmat yang sepele. Karena dua nikmat ini, yaitu nikmat as-sihah dan al-furuq, adalah kesehatan dan kesempatan. Rasulullah sangat mewanti-wanti, jangan menyia-nyiakan dua nikmat ini. Kenapa hanya dua nikmat ini yang disebutkan gitu dalam hadis ini? Karena banyaknya manusia yang menyia-nyiakan dua nikmat ini. Banyak sekali manusia yang menganggap bahwa nikmat sehat dan nikmat kesempatan adalah nikmat yang sepele, yang tidak berarti sekali gitu. Padahal ingatlah bahwa kedua nikmat ini adalah nikmat yang berguna, nikmat yang harus kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin. Jadi hendaknya kita di dalam hidup ini harus menggunakan nikmat ini dengan sebaik-baik mungkin, menjalankannya dengan sebaik-baik mungkin tanpa menyia-nyiakan. Karena kita tidak boleh menyia-nyiakan suatu hal yang berharga, yang penting bagi kita. Selanjutnya yaitu kandungan pendidikan.
Di sini kita diajarkan tentang akhlak, bagaimana kita dalam bersyukur, dalam memanfaatkan dan menggunakan dengan sebaik-baiknya nikmat tersebut. Itu merupakan akhlak terhadap diri kita, menggunakannya dengan baik tanpa menyepelekannya. Jadi kaitannya dengan pendidikan adalah ya berkaitan dengan akhlak. Itu bagaimana kita berakhlak baik, bagaimana kita tidak menyanyiakan, bagaimana kita dengan menggunakannya sebaik-baiknya. Merugilah orang-orang yang jika mereka menyanyiakan dua nikmat ini. Karena nikmat ini adalah nikmat yang sangat-sangat penting, sangat-sangat berharga, sangat besar nilainya. Bukankah begitu? Saya juga merasakan bahwa saya juga sering lalai dalam dua nikmat ini. Misal ketika kita kan disuruh untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga diri, untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang membuat kita sakit atau buat kita tersakiti. Namun kenyataannya kita sering makan terlambat dengan pola tidur yang tidak teratur. Itu sama saja kita tidak menggunakan nikmat dengan sebaik-baik mungkin. Maka marilah gunakan nikmat kesehatan dan kesempatan ini dengan sebaik-baik mungkin tanpa kita menyepelekan atau menyia-nyiakan kedua nikmat ini. Karena sejatinya manusia yang baik adalah mereka yang tidak menyia-nyiakan hal baik dan mereka menggunakan dengan sebaik mungkin nikmat yang telah diberikan Allah kepada mereka. Di sini kita sangat diajarkan tentang akhlak, bagaimana kita menghandle diri kita dalam menggunakan nikmat ini dengan sebaik-baik mungkin. Jika kita tidak menggunakannya dengan baik, maka sangat merugilah kita, sangat merugi. Karena di saat kita sakit, kita sangat merasakan bahwa yang namanya sehat itu mahal. Sehat itu sangat mahal. Bayangkan berapa banyak orang yang berada di rumah sakit merindukan kesehatan. Sedangkan kita sudah diberi kesehatan, sudah diberi kesempatan. Kita lalai akan dua hal tersebut. Jadi ingatlah bahwa kita tidak boleh melalaikan, tidak boleh menyia-nyiakan dua nikmat tersebut. Karena nikmat ini sangat-sangat penting, sangat-sangat berguna dan sangat-sangat menunjang kita dalam melakukan berbagai aktivitas, apalagi dengan kita beribadah kepada Allah. Misal seperti ini, jika kita sakit kita susah kan untuk sholat. Memang ya ketika kita tidak bisa berdiri, bisa duduk, bisa ini. Tapi kan itu kita merasa tidak pas ya, tidak merasa kayak pasti kita lebih bahagia melaksanakan ibadah ini dengan keadaan yang badan kita yang memang sehat, memang bugar, memang sehat. Jika kita sehat, kita akan menjalankan ibadah dengan khusyuk, dengan baik, tanpa memikirkan hal-hal yang misalnya kita lagi sakit ini, pasti kita akan kesulitan. Misal kita ini pergi haji, pergi umroh, jika kita punya penyakit, itu pasti akan membuat kita kesulitan dalam beribadah. Karena kesehatan adalah yang paling utama. Karena kesehatan itu adalah suatu hal yang menunjang kita untuk bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik mungkin. Jadi teman-teman, kaitan pendidikan yang harus sangat kita ingat adalah akhlak. Bagaimana kita menghandle diri kita dalam menggunakan nikmat ini dengan sebaik-baik mungkin. Marilah kita menggunakan nikmat ini dengan sebaik mungkin. Rasulullah sangat mengajak kita dalam menggunakan nikmat ini sebaik-baiknya tanpa menyia-nyiakan dua kesempatan ini. Dua nikmat yang sangat-sangat berarti ini. Dua nikmat yang kita anggap sepele dan sejatinya kita tidak boleh menyia-nyiakan dua nikmat ini. Ingatlah teman-teman, kita harus bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin dua nikmat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Banyak maaf
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.